Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat bertemu kembali dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang ringkasan dan abstrak dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat ringkasan dan abstrak dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Antara abstrak dan ringkasan, ya ada perbedaan yang jelas meskipun beberapa mahasiswa menganggap abstrak dan ringkasan itu sama. Nah, ini digunakan secara berbeda dalam kaitannya dengan skripsi, dengan karya tulis ilmiah, dengan atau KTI ya, dengan tugas akhir atau TA, dengan tesis, bahkan dengan disertasi atau makalah penelitian dan esai atau bab. Nah, ketika memperhatikan kata-kata secara khusus, kita mungkin memperhatikan bahwa ringkasan itu adalah sesuatu yang cukup kita kenal. Nah, itu adalah hal yang menyajikan versi singkat dari beberapa peristiwa, situasi, buku, dan lain sebagainya. Bahkan di zaman kita sekarang ini, kita dapat merangkum hal-hal tertentu. Bayangkan sebuah contoh nih, di mana anak-anakku semua menceritakan sebuah kisah sebagai seorang teman yang cenderung meringkas dan menyajikan fakta. Nah, mungkin mengabaikan apa yang dianggap tidak relevan. Bahkan dalam pendidikan bahasa, mahasiswa diajarkan untuk meringkas esai dan makalah tertentu. Nah, kemudian abstrak bagaimana? Sangat berbeda dari ringkasan. Ini tidak datang dalam esai atau buku ya, tetapi dalam makalah penelitian dan penulisan skripsi atau tesis. Nah, ini tuh adalah salah satu perbedaan antara abstrak dan ringkasan. Melalui artikel ini, melalui penjelasan ini, melalui pertemuan kita hari ini, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi apa itu ringkasan dan apa itu abstrak. Jadi di antara keduanya sambil memperluas pemahaman kita tentang ketentuan-ketentuan dari ringkasan dan abstrak tersebut. Baik. Ringkasan, kita masuk ke sesi ringkasan dulu ya. Nah, ringkasan atau presis sering disebut juga sebagai rangkuman. Ringkasan diartikan sebagai suatu hasil merangkum atau meringkas suatu tulisan dan pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang diringkas dengan ringkasannya. Jadi dari artikel yang misalnya nih kita baca sebanyak 3 lembar, kita bisa membuat ringkasan atau intisari dari apa yang dijelaskan atau dideskripsikan di artikel tersebut menjadi setengah lembar atau bahkan tidak sampai. Nah, ringkasan juga merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarangnya. Sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan tetap dipertahankan. Ringkasan dapat juga diartikan sebagai hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan dan tulisan yang terpencar di dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Walaupun bentuknya ringkas, ringkasan tetap memperhatikan pikiran pengarang dan pendekatannya yang asli. Nah, ringkasan juga sebagai tindakan meringkas yang dapat dilakukan terhadap berbagai jenis teks. Misalnya, ringkasan atas novel, kemudian ringkasan laporan, kemudian ringkasan di sebuah bab ya, dalam satu buku atau satu chapter. Kemudian, untuk sampai pada ringkasan yang baik, cara yang dapat dilakukan oleh penulis adalah menghilangkan segala macam hiasan dalam teks yang akan diringkas. Jadi kita bisa menyimpulkan
apa yang sudah kita baca dari deskripsi dari artikel secara keseluruhan. Jadi yang dimaksud hiasan itu adalah ilustrasi atau contohnya, kemudian keindahan gaya bahasanya, kemudian rincian penjelasannya. Jadi kita ambil pokoknya saja. Tujuan membuat ringkasan di sini yaitu memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku atau karangan. Nah, latihannya itu membuat ringkasan dari sebuah artikel atau sebuah karya ilmiah itu sangat berguna untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata, mengembangkan daya kreasi dan konsentrasi, serta mempertajam kemungkinan pemahaman karya asli ya. Kemudian mengembangkan keterampilan untuk mengadakan reproduksi. Nah, cara membuat ringkasan ini ada beberapa, yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, membuat reproduksi, dan ketentuan tambahan. Nah, membaca naskah asli ini maksudnya adalah penulis ringkasan harus membaca naskah orisinal secara seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum atau global dari deskripsi yang dibaca dan maksud pengarangnya serta sudut pandang dari pengarang atau artikel orisinil ini. Kemudian mencatat gagasan utama, jadi semua gagasan utama yang penting itu dicatat atau digaris bawahi. Setelah itu membuat reproduksi, yaitu menyusun kembali suatu karangan singkat berdasarkan gagasan utama atau main point dari deskripsi yang kita baca, sebagaimana yang dicatat dalam langkah kedua. Nah, kemudian ada ketentuan tambahan, yaitu saat menyusun ringkasan. Di sini ada beda resum, rangkuman, dan ikhtisar ya. Resum berupa ringkasan yang tetap mempertahankan pikiran pengarang serta pendekatan yang asli. Jadi memang hasil dari deskripsi artikel yang kita baca keseluruhan kemudian kita buat di dalam satu ringkasan atau di dalam resum yang mana isinya itu tidak keluar dari tema atau topik artikel tersebut. Kemudian rangkuman artinya kegiatan yang menyusun gagasan pokok atau intisari satu karangan atau buku menjadi bentuk yang lebih pendek, yaitu tadi misalnya ada deskripsi atau artikel atau buku lah yang kita baca satu chapter itu 10 halaman, kemudian kita ringkas menjadi 2 halaman atau hanya 1 halaman saja. Kemudian ikhtisar pada dasarnya sama dengan ringkasan atau resum, dilihat dari tujuannya. Nah, keduanya mengambil bentuk kecil dari karangan panjang. Perbedaannya, ikhtisar tidak mempertahankan urutan gagasan yang membangun karangan itu. Jadi terserah sama yang bikin ikhtisar ya, artinya terserah kita yang mau merangkumnya seperti apa. Nah, untuk mengambil ikhtisar bebas, mengambil kata-kata asal atau kata-kata non baku yang tetap menunjukkan inti dari bacaan atau narasi tersebut. Untuk langkah-langkah membuat ringkasannya, yang pertama itu membaca teks atau naskah aslinya ya. Jadi kita pada dasarnya itu ketika membuat karya tulis ilmiah dengan teknik studi kepustakaan atau sumber data berdasarkan buku ya, yang perlu ditanamkan pada diri kita adalah fokus dan menyukai membaca. Jadi mahasiswa itu memang hukumnya wajib untuk menyukai buku atau menyukai membaca, jadi dipaksa untuk hobi membaca. Kenapa? Nah, jika mengingat tugas akhir ya, ini untuk adik-adik mahasiswa atau kriteria kelulusan kita yaitu membuat skripsi, sangat perlu untuk membaca referensi yang terkait dengan penelitian kita untuk menghasilkan skripsi yang baik dan berkualitas. Seperti itu ya, sehingga menjadi kebanggaan atau satu novelty tersendiri yang membuat kita benar-benar mencapai hasil yang memuaskan. Nah, kalau sudah kita menyukai membaca, maka tidak ada terlalu besar kendala untuk membuat resum dari artikel-artikel yang kita sudah baca, begitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan dan mencatat gagasan utama. Jadi maksudnya adalah si penulis ini memahami dan menemukan pokok-pokok tulisan dari artikel-artikel yang dibaca, kemudian lebih dimengerti lagi per paragrafnya isinya itu apa. Jadi main point dari satu paragraf itu apa, kemudian dicatat atau digaris bawahi. Jadi beberapa paragraf-paragraf yang sudah dibaca, kita melihat kutipan-kutipannya atau data-datanya dan gagasan utamanya itu dari kalimat utama misalkan ya.
Seperti itu. Jadi menentukan gagasan utama yang esensial agar nantinya saat kita menulis resume tidak melebar dan tidak terlalu keluar dari topik serta tidak terlalu panjang. Nah, kemudian gagasan-gagasan utamanya itu kita catat. Setelah itu disusun secara teratur sesuai dengan urutan jurnal. Kemudian lihat bagian daftar isi untuk memastikan urutan isi jurnal yang benar. Nah, kemudian langkah ketiga mulai menulis ringkasan atau mulai meresum ya. Jadi kita gunakan gambaran umum tadi tentang keseluruhan isi jurnal yang sudah kita ambil main poinnya. Kemudian di titik-titik poin yang sudah berurutan itu kita sudah mulai membuat ringkasan singkat dalam bentuk paragraf demi paragraf gitu ya. Nah, memang membuat resume di jurnal atau dalam bentuk tabel ini agak lebih mudah ya daripada kita membuat kalimat per paragraf-paragraf yang terlihat lebih berkesinambungan gitu ketika dibaca. Nah, tapi kita tidak boleh menyelipkan pendapat pribadi pada saat kita menulis resume karena ini jika pendapat kita itu berlawanan dengan isi jurnal yang asli seperti itu ya. Nah, pembuat resume itu boleh menulis sesuai dengan apa yang ada di pikirannya tetapi tidak keluar dari tema jurnal atau artikel yang kita resume seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan kalimat penulisnya tetapi kita frase atau kita citasi seperti itu. Jadi dan perlu menggunakan kata-kata citasi gitu ya, yaitu merupakan kaidah kesimpulan atau perumusan padatnya. Jadi lebih baik di saat kita meresum kita mengutip kutipan yang berada pada jurnal itu merupakan kutipan milik si penulis jurnalnya, karena si penulis jurnal juga menulis kutipan itu berdasarkan penelitian dengan menggunakan teori dari jurnal yang dikutip. Seperti itu. Nah, kita sebagai pembuat resume tidak berhak untuk mengutip lagi yang dikutip oleh si penulis asli. Jadi kita memerase bahasanya seperti itu ya. Nah, kemudian yang langkah keempat, membaca kembali ringkasan atau resume yang telah kita buat. Jadi setelah selesai kita bikin resume, kita baca lagi, kita periksa lagi, kita lihat lagi urutannya benar atau tidak, bahasanya baku atau tidak, tulisannya, spellnya ya, ejaannya sudah benar atau tidak, menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau tidak, kemudian sudah sesuaikah resume yang kita tulis ini dengan naskah aslinya atau tidak, seperti itu. Nah, ini adalah contoh resume yang dibuat berdasarkan sebuah jurnal ya. Jadi ini ada jurnal implementasi model cooperative learning berbantuan komputer dalam pembelajaran pendidikan matematika pada mahasiswa PGDSD. Ini adalah kita coba rangkum ya, kita coba ringkas dari isi di dalam artikelnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 5 paragraf dari sekian halaman yang sudah ada pada yang sudah dibaca pada artikel tersebut. Jadi untuk membuat resume pada bagian kepala resume ya, bagian atas maksudnya, itu biasakan mencantumkan nama penulis, kemudian tahun terbit jurnalnya, judul jurnalnya, dan lokasi terbit jurnalnya. Nah, itu tadi rangkuman atau ringkasan atau resume. Kita sekarang beralih ke abstrak ya. Abstrak merupakan ringkasan singkat dari artikel penelitian, skripsi, karya tulis ilmiah, tesis, review, atau setiap analisis yang mendalam tentang topik tertentu dan sering digunakan untuk membantu pembaca dengan cepat maksud dan tujuan dari artikel itu. Nah, abstrak juga bila kita ingin menghadiri konferensi internasional, kemungkinan besar nih ya kita diminta mengajukan abstrak terlebih dahulu seperti itu. Kemudian abstrak akan dinilai secara selektif daripada peserta, kemudian bisa setelah memang masuk sesuai dengan kriteria dari kepanitiaan atau tema dari konferensi itu, maka akan disetujui atau di-accepted dari abstrak penelitian atau riset kita yang akan kita publikasikan di konferensi tersebut.
Kemudian fungsi abstrak. Fungsi abstrak di sini dia untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal hasil penelitian yang telah dibuat. Nah, uraian yang hanya satu halaman tersebut memudahkan abstrak dimasukkan di dalam jejaring internet. Adanya abstrak akan menghindari tindakan plagiasi atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebuah penelitian akan terlindungi jika hanya abstraknya saja yang ditampilkan dan diperluas di internet. Jenis-jenis abstrak. Yang pertama ada namanya abstrak indikatif ya. Nah, abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam laporan ya, atau karya ilmiah atau artikel nih. Abstrak indikatif bertujuan agar pembaca mengetahui isi informasi tanpa memadatkan informasi aslinya dan hanya memberikan indikasi sasaran cakupan tulisan. Jadi pembaca cuma dapat mempertimbangkan apakah tulisan asli perlu dibaca atau tidak ya. Kemudian yang kedua abstrak informatif. Jadi dia merupakan miniatur laporan atau karya ilmiah asli dengan menyajikan data dan informasi secara lengkap sehingga pembaca tidak perlu lagi membaca tulisan aslinya kecuali untuk mendalami ya. Dalam abstrak informatif disajikan keseluruhan tulisan asli dalam bentuk mini seperti ya judul, penulis, institut gitu ya, tujuan, metodologi penelitian, analisa laporan atau analisa data, hasil penelitian dan kesimpulan. Nah, cara membuat abstrak. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan abstrak. Yang pertama, semua bagian harus seimbang, jangan hanya menonjolkan satu aspek saja seperti judul atau penggunaan metodologi penelitian, tetapi mengulas hasil penelitian yang lebih ditekankan. Kemudian, pastikan penulisan abstrak menggunakan unsur 5W dan 1H dengan lengkap. What, when, where, who, dan why, plus how. Ya, harus ada hubungan yang kohensif antara unsur penelitiannya. Jadi harus ada benang merah ya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, dan pilihlah kata kunci yang sesuai dengan subjek dan objek penelitian yang dibuat. Jadi ini unsur-unsur abstrak. Jadi setiap abstrak mempunyai bentuk yang serupa, yaitu judul, kemudian latar belakangnya, kemudian gambaran, kapan, di mana, bagaimana, berapa, kemudian kesimpulan ya. Perhatikan bahwa abstrak yang baik mengikuti asas jurnalistik dengan mengandung apa, mengapa, kapan, berapa, dan bagaimana. Siapa, apa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan how many, ada berapa, seperti itu. Nah, tips menulis abstrak. Yang pertama judul. Setelah topik ditentukan, kita harus mencari judul yang sesuai. Jadi ingat bahwa judulnya akan mencerminkan abstrak ya. Judul yang menarik itu lebih mungkin mempengaruhi panel untuk seleksi. Jadi seringkali terdapat batasan jumlah huruf ya. Misalnya 100 huruf untuk penulisan judul. Judul harus mencerminkan isi, kemudian harus serupa dengan semboyannya, kemudian atau mudah diingat ya, kemudian mendorong pembaca untuk ingin tahu dan penasaran sehingga mau membaca lebih lanjut. Kemudian untuk tips menulis abstrak pada masalah atau latar belakang, jadi abstrak harus mulai dengan pernyataan yang kuat dan jelas mengenai masalah, latar belakang, dan keadaannya. Tips dan trik menulis abstrak. Metodologi penelitian ya, dalam bagian ini menjelaskan secara singkat mengenai proyek, pengalaman, layanan, atau penelitian. Jadi bagian ini harus membahas bagaimana, kapan, dan siapa. Unsur-unsurnya, strategi ya, bagaimana kegiatan dilakukan. Kemudian penerapannya, kegiatan apa yang dilakukan. Kemudian sumber dayanya, ada mitra lokal, ada nasional, internasional, dan logistik. Kemudian masalah dan solusi, ada hambatan atau pembatasan proyek dan bagaimana dampaknya diminimalkan. Kemudian tips menulis abstrak untuk hasil, bahas aspek yang penting ya. Nyatakan penemuan pentingnya secara khusus. Kemudian sebutkan novelty-nya atau inovatif baru yang muncul dari data atau penelitian ini. Dan harus sesuai dengan judul ya. Kemudian dasar pengamatannya langsung, hindari pikiran atau pendapat pribadi ya mengenai penemuan atau riset ini. Jadi coba sampaikan hasil secara kuantitas maupun kualitas. Ini adalah contoh contoh untuk bagaimana kita menulis suatu abstrak, bisa dilihat di sini. Ini untuk judul makalahnya ya. Jadi gunakan huruf kapital, Times New Roman, font 14 dan spasi 1. Kemudian ini nama,
Nah, nama di sini misalkan tim ada berapa orang, kemudian di sini ada angka. Angka di sini itu menunjukkan dari instansi mana ya. Instansi contoh Pulan Kemala 1 dari afiliasi penulis utama lengkap. Nah, seperti itu. Kemudian ini abstraknya dengan tulisan Times New Roman 12 capital bold. Nah, ini isinya ya. Jadi abstrak ditulis di kertas A4 dengan keseluruhan margin 2,5 cm. Semua penulisan menggunakan spasi 1. Jarak judul makalah dengan penulisan 2 spasi kosong. Jarak email koresponden dengan heading abstrak ada 2 spasi kosong. Jarak heading abstrak dengan isi abstrak 1 spasi kosong. Abstrak dan kata kunci ditulis menggunakan Times New Roman 12 font dan penulisan nama ilmiah menggunakan italic sesuai dengan kaidah EYD. Abstrak tulis dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maksimal abstrak hanya sebanyak 250 kata. Nah, ini perlu digarisbawahi. Tidak boleh lebih dari 250 kata. Nah, kata kunci dipisahkan dengan koma, maksimal 5 kata dan berjarak 1 spasi kosong. Contohnya seperti ini. Ini judulnya ya. Ini artikel atau penelitian yang berhubungan dengan fisioterapi. Saya coba masukkan di sini. Jadi di sini judulnya hubungan antara nyeri punggung dan durasi duduk pada mekanik motor di Kalianda, Lampung Selatan ya. Ini nama penulisnya, ini autor yang nomor 1, kemudian 2 dan 3 ini co-author atau anggotanya. Jadi Merlinda nomor 1 kita lihat, 1 di sini dia dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta Indonesia. Kemudian 2 dan 3 ini universitas dari tim anggotanya atau departemen yang berbeda dari tim anggotanya. Kemudian di sini ada alamat korespondensi Flora Rumiati @ukrida.ac.id. Ini adalah contoh ya dari artikel penelitian yang dipublikasi di Jurnal Kedokteran Meditech dengan PISN-nya 26861437 dan elektronik ISN-nya 26860201. Jadi contohnya bisa kalian lihat di sini ada abstrak. Nah, di dalamnya ada latar belakang, ada metode penelitian, ada analisa data, dan ada hasil. Serta ada kata kunci yaitu durasi duduk, mekanik motor, dan nyeri punggung. Baik, untuk tugas pada kesempatan ini silakan kalian membuat abstrak dan ringkasan dari artikel yang ada di slide nomor 25 sampai slide 27. Jadi ada 3 slide, ada penulisan artikel 3 slide. Kalian buat abstrak dan ringkasannya dengan panduan seperti yang kalian lihat ini. Kemudian buat pada kertas A4 dan diberi identitas diri, tugasnya dikumpul pada Google Classroom. Nah, ini slide ke-25. Jadi di sini adalah efek dari exercise intensitas sedang terhadap kadar hemoglobin, eritrosit, dan limfosit dari human ya. Nah, human di sini maksudnya subjeknya, kebetulan ini penelitian dari saya sendiri. Saya coba untuk adik-adik sampelnya, yaitu adalah mahasiswa dari prodi fisioterapi yang melakukan exercise intensitas sedang dengan treadmill. Kemudian kita lihat dengan jangka waktu dan durasi yang telah ditentukan, dan kita lihat hasilnya. Mereka untuk kadar hemoglobinnya, eritrositnya, dan limfosit atau imun ya, yang berhubungan dengan imun tubuh itu seperti apa, ada di sini. Bisa kalian baca ya, ini dari latar belakang, kemudian ini pendahuluan ya, latar belakang, kemudian material dan metodenya, kemudian ini adalah exercise testnya. Saya menggunakan treadmill training procedure ya. Kemudian ini analisa sampel hematologikal dari darah dianalisa, kemudian result hasilnya bisa dilihat di tabulasi data, kemudian menggunakan statistik analitik, dan ini untuk hasil atau result dari kadar-kadar
hemoglobin, kemudian kadar dari eritrosit dan limfositnya. Di sini ada diskusi dan yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi dari artikel ini bisa kalian buat 2 tugas. Yang pertama adalah membuat abstrak dengan tidak lebih dari 250 kata dengan ditambahkan kata kuncinya ya. Kemudian dari artikel ini silakan kalian buat ringkasan. Boleh tidak menggunakan bahasa Inggris, tetap dengan menggunakan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, itu tadi pembahasan kita tentang materi ringkasan dan abstrak di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jika ada yang ingin kalian pertanyakan, bisa kita diskusikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan jaga semangat serta motivasi belajar kalian walaupun masih di dalam suasana pandemi seperti ini ya. Jadi Ibu harapkan tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Baik, itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.